ahaduhuma walau habwa. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan yang ada pada dua salat tersebut, pastilah mereka akan mendatangi kedua salat tersebut meskipun dengan merangkak. Ini merupakan bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan nikmat ya, yang tidak diberikan kepada sembarang di antara hambanya. Itu mari kita syukuri bersama. Syukur yang terbaik adalah dengan melibat gandakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu. Sehingga kiranya kita semuanya dimudahkan untuk menapaki jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala hingga ajal menjemput kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, tema kita pada pagi hari ini adalah seputar Maulid Nabi. Maulud artinya dilahirkan, Maulid artinya waktu dilahirkan. Maulid Nabi maksudnya seputar Maulid Nabi, maksudnya bukan kita sedang membahas mengenai kapan tanggal lahirnya, tetapi seputar perkumpulan mengenai ihtifalnya atau perayaan atau peringatannya. Kalau tanggalnya ya memang bermacam-macam, ada tanggal 12, tanggal 11, tanggal 10 ya. Tapi yang jelas bahwa bulannya adalah Rabiul Awal, harinya hari Senin, tahunnya tahun Fil. 3 itu yang udah fix, yang firm, yaitu hari Senin, bulan Rabiul Awal, tahun Fil atau tahun Gajah. Itu kalau menyangkut mengenai Maulid, kapan waktu lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi setidaknya bagi kaum muslimin ada hal yang perlu diperkuat ya, atau perlu ditingkatkan. Itu adalah pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Ini yang hendaknya mari kita sadari untuk semakin hari kita semakin meningkatkan kualitas dan kuantitas sholawat kita kepada Nabi SAW. Demi siapa? Ya demi kita sendiri. Karena apa? Karena Nabi sabdakan, maka sesungguhnya siapa yang bersolawat kepadaku satu sholawat, maka Allah SWT akan bersolawat kepadanya, karena sholawatnya itu sebanyak berapa? 10 kali. Sekali sholawat dibalas dengan 10. Itu adalah ada dalam Sahih Muslim. Alhamdulillah. Tentang sholawat ini, sebelum membahas pro kontranya ya kita pakai dulu penjelasan mengenai makna sholawat ini bagi kita bagaimana. Sebenarnya disebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat yang 56, Allah firmankan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sungguh Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang beriman, bersalawatlah kalian atas Nabi dan ucapkan salam dengan sempurna, wasallimu taslima. Maksudnya apa? Terimalah bulat-bulat apa yang datang dari Rasulullah SAW dengan penerimaan sepenuhnya. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menyebutkan maksud dari salawat dari 3 arah ini. Yang pertama dari Allah Subhanahu wa taala, yang kedua dari para malaikat, dan yang ketiga dari para orang-orang yang beriman. Ini memang berbeda maksudnya. Wassalatu minallah rahmatuhu wa ridwanuhu. Kalau salawat dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah maksudnya apa? Rahmatnya dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu salawat Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa minal malaikati ad-du'a'u wal istighfar. Adapun salawat dari malaikat kepada Nabi maksudnya apa? Doa dan istighfar.
Wa minal ummati ad-du'a'u wa ta'zimu li amri. Adapun salawat dari umatnya, dari kita ini maksudnya adalah doa para nabi sekaligus ta'zim li amrihi, yaitu mengagungkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya semakin kita berselawat, hendaknya kita semakin mentaati perintah Nabi sebagaimana yang kita doakan, yang kita panjatkan, yang kita harapkan. Jadi gimana semakin hari semakin cinta kepada Nabi, semakin banyak berselawat atas Nabi, dan semakin mentaati segala yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Yang datang dari Rasulullah kita ambil, yang Rasulullah cegah kita jauhi, kita tinggalkan. Semoga Allah mudahkan. Amin. Baik. Sekarang kita bicara mengenai hal ehwal pro kontra seputar Maulid Nabi. Maksudnya ihtifalnya. Ihtifal maksudnya peringatan. Jadi pro kontra, kenapa pro kontra terjadi? Karena ada kesepakatan. Ada kesepakatan yang penting. Yaitu apa? Bahwa baik yang setuju maupun tidak setuju, baik yang menjalankan maupun tidak menjalankan, itu keduanya ini sepakat. Pertama apa? Pertama bahwa ihtifalnya, peringat Maulid Nabi itu belum pernah ada di zaman Nabi, di zaman sahabat, di zaman tabi'in, di zaman tabi'ut tabi'in. Belum pernah ada. Maksudnya apa? Ini termasuk perkara baru di dalam kehidupan kaum muslimin. Perkara baru itu dalam istilah bahasa namanya bid'ah. Perkara baru dalam bahasa namanya secara lughah namanya apa? Bid'ah atau muhdas, jadi sama. Bid'ah satu yang baru, muhdas satu yang baru. Perkara baru ini secara substansi semua ulama sepakat tidak semuanya sesat atau salah. Tidak semua sesat atau salah. Sekeras apapun ulama yang menyatakan bid'ah itu sesat, itu pasti tidak mengatakan semuanya. Secara bahasa maksudnya. Kalau semuanya sesat berarti kita semua sesat. Karena kita semua adalah baru. Di zaman Nabi kita belum ada. Kalau semua baru itu sesat berarti semua orang Indonesia ini semuanya apa? Sesat. Karena apa? Di zaman Nabi kita belum ada. Zaman sahabat juga belum ada. Zaman tabi'in kita juga belum ada. Zaman tabi'ut tabi'in kita juga belum ada. Pasti ada batasannya. Maka hadis Nabi kullu bid'atin dolalah itu pasti yang dimaksud semua itu ya bid'ah yang sudah definitif. Bukan bid'ah dalam arti terbuka. Kalau terbuka nanti itu menjadi complicated, very complicated, ya, sangat tidak masuk akal kalau semua yang baru itu adalah sesat. Nah, berarti apa? Maka kemudian yang paling keras sekalipun mengatakan itu bid'ah dalam urusan agama. Begitu nanti. Yang dimaksud adalah bid'ah dalam urusan agama. Setelah ada agama, itu juga apa? Ternyata apa? Ihtimal juga. Ihtimal maksudnya apa? Multi interpretasi. Agama itu ya bagaimana? Muncul lagi. Oh, maksudnya adalah dalam perkara ibadah. Ibadah itu apa? Ihtimal lagi. Mengandung multi interpretasi. Maksudnya apa? Kan bukankah hidup kita semuanya ibadah? Bangun masjid ibadah. Sekolah ibadah, kerja ibadah, keluar rumah untuk kebaikan ibadah, sholat ibadah. Oh, maksudnya adalah ibadah mahdhah. Nah, semakin sempit lagi. Akhirnya apa? Tidak semua yang baru itu sesat. Itu maksudnya bukan berarti yang ibadah mahdhahnya itu baru berarti sesat. Itu jelas. Ternyata semakin menyempit. Gitu. Nah, sehingga kemudian muncullah pertanyaan, kemudian ihtifal itu termasuk apa?
Nah, itulah kira-kira. Karena ini perkara baru, ya dalam agama perkara baru, maksudnya di tubuh kaum muslimin hal yang baru, ihtifal ini, peringatan Nabi adalah hal yang baru. Pertanyaannya, ini termasuk ibadah yang bagaimana? Baru apakah termasuk kategori ibadah mahdhah ataukah tidak? Nah, bagi ulama-ulama yang meyakini ini adalah bagian dari tata cara ibadah, membuat tata cara ibadah baru, ya tentu saja pasti akan berkesimpulan ini adalah terlarang, bid'ah yang mungkaroh, yang terlarang. Itu intinya di sana. Adapun kaum muslimin yang kemudian menyatakan tidak, mengapa? Karena ihtifal itu diyakini bukan perkara ibadah mahdhah, bukan termasuk tata cara ibadah baru, tetapi dia perkara apa? Muamalah. Perkara muamalah. Perkara apa? Wasilah. Perkara sarana. Masjid adalah sarana. Yang penting apa? Ada menghadap kiblat, bersih, suci, nyaman. Bentuknya bagaimana? Itu bebas. Warnanya apa? Bebas. Arsitekturnya bagaimana? Bebas. Bahan-bahannya apa? Bebas. Lantainya gimana? Bebas. Yang penting fungsinya jangan sampai keliru. Menghadapnya jangan sampai keliru. Stopnya jangan sampai keliru dan seterusnya. Jadi mereka-mereka yang menganggap ihtifal maulid ini boleh karena dianggap sebatas apa? Sarana, media, wadah, event. Ini bukan merupakan bentuk tata cara peribadatan baru. Nah, mereka yang membid'ahkan atau melarang karena dianggap ini membuat tata cara ibadah baru. Cara ibadah barunya gimana? Ya, kita belum tahu maksudnya apa. Mungkin yang paling menyolok yaitu ihtifalnya itu, ayatnya itu menjadikan kelahiran Nabi sebagai hari raya. Hari raya itu apa? Juga nggak ada definisinya. Kaum muslim memiliki 2 hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Tambahan lagi, sebagian mengatakan hari Jumat. Apa sih hari raya itu? Definisinya apa? Itu juga belum ada definisinya. Baru persepsi, oh hari raya itu ya Idul Fitri, Idul Adha. Isinya apa? Isinya juga longgar, tidak ada pakemnya kecuali apa? Sholat Id dan larangan untuk puasa. Malah gitu saja. Selebihnya bebas acaranya. Termasuk waktunya sholat juga fix. Jam berapanya. Ya. Nah, seterusnya demikian. Nah, maka ini adalah pro kontra yang sudah ada sejak generasi emas ketiga itu berakhir, itu sudah ada dari sampai sekarang masih terjadi. Nah, pertanyaannya adalah Muhammadiyah pilih yang bagaimana? Baru nanti kita jelaskan duduk masalah. Dari 2 kutub ini, ya, maka Muhammadiyah memilih untuk mengambil sikap bahwa tim fatwa tarjih itu belum pernah menemukan dalil tentang perintah menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi. Tim tarjih belum pernah menemukan. Dan juga belum pernah menemukan larangan untuk menyelenggarakan peringatan Maulid. Perintahnya belum ditemukan, larangan juga belum ditemukan. Karena itu Muhammadiyah memilih apa? Hukumnya, bahasa agamanya mubah saja. Boleh-boleh saja. Tidak disuruh, tidak dilarang. 1. Yang kedua, ini masuk wilayah ijtihadiyah. Di mana ijtihadiyahnya? Ya kembali ke pertama tadi.
Karena di zaman Nabi tidak ada, belum ada. Di zaman sahabat belum ada. Tabi'in belum ada. Tabi'utan juga belum ada. Karena belum ada, adanya itu pasti hasil ijtihad. Karena hasil ijtihad, maka masuklah kaidah ijtihad. Yaitu apa? La ingkara fi masailil ijtihadiyah. Tidak boleh saling mengingkari perkara ijtihad. Karena salah pun dapat pahala. Nah, begitu. Muhammadiyah gitu mikirnya. Jadi ini perkara ijtihad, yang mau menyelenggarakan silakan, yang tidak juga silakan. Yang penting jaga kondusivitas, jangan saling mengejek, jangan saling menyalahkan, jangan saling merendahkan, apalagi sampai menyesatkan, apalagi sampai mengkafirkan. Na'udzubillah min dzalik. Karena apa? Ini masalah ijtihadnya, diyakini sebagai masalah ijtihad. Logikanya begini, Pak, supaya jangan mantap ini masalah ijtihad. Jangankan untuk perkara yang baru di dalam agama, masuknya di tubuh umat Islam hal yang baru, ihtifal kan baru peringatan. Disepakati adanya setelah imam madzhab yang 4 itu meninggal. Ini berarti betul-betul masalah baru. Berarti ada atau tidaknya sesuatu yang baru itu pasti hasil ijtihad. Gitu kan? Jangankan itu yang baru, sedangkan di zaman Nabi saja, gitu ya, yang Nabi masih hidup, itu perintah Nabi itu bisa multi tafsir. Contohnya apa? Yang paling populer itu Nabi setelah perang Ahzab itu merintahkan sebagian sahabat untuk segera menyerbu Bani Quraidah. Nabi pesankan apa? Jangan kalian sholat asar sebelum sampai Bani Quraidah. Itu perintah Nabi. La yusalliyanna ahadukum illa fi Bani Quraidah. Atau kama qala Rasulullah SAW. Jangan kalian sholat asar sebelum sampai ke perkampungan Bani Quraidah. Ternyata sudah mau maghrib belum sampai perkampungan Bani Quraidah. Rombongan itu akhirnya sahabat Nabi terbelah jadi 2 bagian. Satunya tidak berani sholat asar walaupun sudah mau maghrib, habis waktunya. Satunya golongan lagi apa? Nekat sholat asar karena sudah mau habis waktu sholat asarnya. 2 kelompok ini bertahan, merasa sama-sama benarnya. Pulang dari Bani Quraidah langsung lapor kepada Rasulullah. Ini benernya bagaimana ya Rasulullah ini? Harusnya bagaimana kami ini? Karena ternyata meleset waktunya. Targetnya, harapannya sebelum maghrib dah sampai Bani Quraidah ternyata meleset banget. Maka falam ya'annib bainahum. Tapi tidak menyalahkan keduanya. Dua-duanya benar. Yang sholat asar sebelum sampai berarti menjalankan perintah Nabi apa? As-sholatu ala waktiha. Sholat pada waktunya. Yang sholatnya sudah lewat waktu asar, karena apa? Menjalankan perintah Nabi yang terakhir, yaitu apa? Jangan kamu sholat asar sebelum sampai perkampungan Bani. Itu sudah ada, sekalian. Di zaman sahabat itu banyak sekali. Apalagi kalau sudah tidak ada dijalankan di zaman Nabi, sahabat, tapi itu jelas perkara apa? Ijtihad. Itu sudah pasti. Kalau masuk ijtihad, semua ulama mujtahid itu sepakat la ingkara fi masail ijtihadiyah. Tidak boleh saling mengingkari, saling menolak, saling menegasikan perkara-perkara ijtihad. Itu sudah nggak ada yang nggak sepakat. Maka jadi aneh kalau kemudian perkara ijtihad itu masuk perkara yang menjadi seolah menjadi perkara yang qat'i, yang sudah fix, yang tidak sama dengan dirinya berarti salah. Inilah kemunduran atau kecelakaan yang ada di tubuh kaum muslimin. Bagaimana masalah ijtihad kok dipakai untuk menegasikan, meniadakan yang beda ijtihadnya? Ini jelas kecelakaan sejarah, musibah, ya itu. Menunjukkan menurunnya literasi beragama, kurang luasnya
paham agamanya kalau seperti itu. Nah, itu kira-kira duduk masalahnya. Nah, itu yang kedua. Jadi pertama, ini Muhammadiyah apa? Mubah, ya silakan saja, mau peringati silakan, mau tidak silakan. Yang kedua apa? Ini masuk ijtihad. Maksudnya harus dijaga etikanya. Etika yang menjalankan, mau juga menjalankan, jangan sampai saling merendahkan, menghina, melecehkan, itu dilarang. Itu adab dalam bab ijtihad. Yang ketiga, lantas apa pandangan Muhammadiyah bagi yang menyelenggarakan? Ada rekomendasi itu apa? Fokuslah kepada kemaslahatan. Itu poin ketiga. Fokus kemaslahatan. Maksudnya apa? Namanya peringatkan mesti ada acara, ada agenda, ada program, ada kegiatan. Isilah dengan kegiatan-kegiatan yang penuh maslahat, positif, mencerahkan, membuat optimis, menyenangkan, prestatif, kemajuan, dan seterusnya. Itu poin yang ketiga. Poin yang keempat, nah kebalikannya, hindari agenda-agenda yang mengarah kepada mafsadat. Kemaksiatan misalnya, atau kesyirikan misalnya, atau membuat tata cara ibadah yang baru misalnya. Kalau tradisi silakan, kegiatan biasa silakan. Pegangannya apa? Yaitu Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Bukhari 3189. Dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yaqulu sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul la tutruni kama atratin nasara ibnu Maryam. Itu pegangan utamanya itu. Janganlah kalian itu, wahai kaum muslimin, memuji-muji aku, memuja-muja aku, sebagaimana umat Nasrani memuja-muja Isa putra Maryam. Terus bagaimana? Pastikan di dalam bab memuja-memuji itu, bingkainya tetap yaitu apa? Fa innama ana abduhu. Karena aku ini hanyalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Faqulu, maka katakanlah Abdullah wa rasuluhu, bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari menjelaskan secara singkat maksudnya larangan memuji itu yang arahnya bagaimana? Beliau sampaikan, kama atratin nasara ibnu Maryam ai fi da'wahum fil ilahiyata. Yaitu memuja-memuji yang menjurus mendudukkan makom Nabi Muhammad menjadi seperti Tuhan. Sebagaimana siapa? Sebagaimana Isa dijadikan sebagai anak Tuhan atau bahkan Tuhan. Itu yang dilarang di dalam agama Islam. Memuji Nabi asalkan tetap beliau adalah disebut sebagai Nabi dan Rasul utusan Allah, hamba Allah, manusia pilihan, manusia terbaik, apapun yang penting masih manusia, masih hamba Allah, masih utusan Allah, masih Nabi Allah, maka itu namanya bukan pujian yang berlebihan. Berlebihannya kalau apa? Sudah menjurus ke arah mempertuhan, bahkan dipertuhan. Makanya dalam bab ini ada seorang ulama muda yang sangat bagus yang menyatakan sebenarnya kaum muslimin itu potensi syiriknya mempertuhankan Nabi Muhammad itu sangat kecil. Sangat amat kecil, nyaris tidak ada peluang untuk mempertuhankan Nabi Muhammad. Kalau mempertuhankan selain Muhammad mungkin masih mungkin. Tapi pertanyaan Muhammad sangat sulit. Karena apa? Ada perintah namanya apa? Sholawat. Sholawat itu mesti apa? Allahumma sholli. Mesti Allahumma, mesti ya Allah. Mintanya mesti kepada Allah.
Kalau mungkin kepada laut selatan masih mungkin. Pohon besar, bintang, bulan, keris, gaman, mungkin malah mungkin. Tapi kalau kepada Rasulullah itu sebenarnya sulit. Karena dikunci dengan sholawat. Allahumma salli ala Sayyidina, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina, wa habibina wa syama. Apapun tetap Allahumma. Ya Allah. Jadi mintanya mesti kepada Allah, kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu patokan yang keempatnya begitu. Jadi ada 4 patokan dalam proses Muhammadiyah di dalam mau menyelenggarakan mau tidak menyelenggarakan, itulah poinnya. Sekali lagi, dengan kata Muhammadiyah itu lebih condong kepada pandangan bahwa ihtifal bi maulidin Nabi SAW, peringatan Nabi itu bukan perkara ibadah mahdhah, tetapi dia sebatas ibadah muamalah atau tradisi atau urusan hablum minan nas. Bukan ibadah mahdhah yang mengada-adakan perkara agama yang baru. Ada eventnya apa? Misalnya lomba musabaqah. Eventnya apa? Membaca kitab sirah. Mau namanya kitab sirahnya misalnya Nurul Yakin, apakah Barzanji, apakah Tibai dan sebagainya, atau mungkin Al-Buti, Ibnu Hisham, atau Mubarak Furi, ya apapun yang mau dibaca, silakan tentang sejarah kelahiran sampai dengan wafatnya Nabi SAW. Itu membaca sirah. Membaca sirah itu kan bagian dari perintah Al-Quran. Ya. Pokok sosial kosos, ceritakan masa lalu. Ya, apa namanya? Laqad kana fi qasasihim ibratan liulil absar. Sungguh pada kisah-kisah mereka terhadap pelajaran bagi mereka yang menggunakan akal pikirannya. Jadi kalau kisah dibacakan itu bukan boleh, bahkan wajib. Untuk namanya manusia itu butuh mengaca kepada masa lalu. Ya. Bahkan umat Islam ini banyak yang karena anti sejarah sampai dia itu malah jadi minder dengan masa lalunya. Padahal umat Islam itu pernah mengalami masa kegemilangan yang luar biasa. Panjenengan buka saja bukunya As-Salabi tentang bangkit dan runtuhnya Daulah Utsmaniyah. Wah, itu luar biasa. Bagaimana jenengan tidak bangga dengan umat Islam yang ngerjain Eropa berkali-kali, mempecundangi Eropa berkali-kali. Bahkan pernah namanya perang Karansebes di daerah Semenanjung Balkan, itu contohnya. Itu pasukan Utsmani itu menang dengan tanpa biaya, tanpa korban jiwa harta 1 sen pun. Nah, pernah terjadi. Pada mereka pasukan multinasional, mereka pasukan sekutu, perang Karansebes. Karena saking yakinnya bakal memenangkan peperangan, dari pihak Eropa, pasukan salib itu besoknya mau perang, malamnya pesta. Nah, pesta pasti menang, ya. Pesta pasti menang. Jadi belum perang. Nah, pas pesta namanya pesta ya mabuk, yang kubam, ya. Pas kubam itu ada yang singgung-singgungan ngomong jadi tersinggung. Tersinggung akhirnya berkelahi. Duel. Nah, berkelahi duel. Akhirnya temannya ikut membantu. Akhirnya dari satu lawan satu jadi grup lawan grup. Habis itu ketahuan, ternyata grupnya itu ternyata kan pasukannya kan Eropa itu kan macam-macam bahasanya. Ada Jerman, Inggris, Perancis, Belanda, Spanyol, macam-macam bahasanya sehingga ngomong itu kadang-kadang nggak nyambung sesama pasukan salib mereka itu. Akhirnya ngomong apa ditafsirin kebalikannya. Maunya mendamaikan dikira malah ngedu. Nah, malah akhirnya malam itu sesama pasukan itu perang sendiri. Saling bunuh, ya, saling tembak, ada yang ngomporin, ada yang goda sama-sama mabuknya. Pasukan Utsmaniyah datang, pada itu nggak datang, ngomong doang. Tambah panik. Akhirnya
Karena sudah gelap malam, ya, mabuk, akhirnya malam itu perang diri mereka. Ya. Paginya, nah pasukan Utsmaniyah yang malamnya itu sholat malam, ngaji, nah, paginya udah siap-siap mau perang, dan di musuh kok gak ono. Terus bubar kabeh. Itu perang paling memalukan di Eropa. Ya, perang Sabes namanya. Itu di daerah Semenanjung Balkan. Nah, itu contohnya. Sejarah itu penting. Jadi kita mengkaji sirah Nabi itu sangat penting. Jangan malah dibilang bid'ah, itu malah terbalik-balik. Harus supaya bangga dengan nabinya, ya. Cinta dengan nabinya, taat dengan nabinya, kan begitu. Nah, kalau perkara kemudian isinya sebagiannya dianggap ada penyimpangan, itu kan bab yang perlu tinggal dikasih saran saja. Tapi membaca sirahnya kan jelas-jelas masyru', bagus. Gimana kalau manusia malah nggak ngerti sejarah nabinya, tambah kacau nanti. Perkara di dalamnya memujinya berlebihan, silahkan dikomunikasikan. Tanya kepada yang bersangkutan, jangan kita tafsirkan sendiri. Kok Anda ini kok berlebihan dalam memuji? Jadi tanya maksudnya apa? Tanya saja. Kadang-kadang kita ini nggak bisa nyambung karena apa? Kita bahasa fikih, mereka bahasa sastra misalnya. Ya Nabi dibilang kayak bulan purnama, mau Nabi kayak bulan purnama? Belum punya bulan ya planet, maksudnya Nabi kayak bulan. Ya nggak mungkin. Itu namanya fikih dengan sastra ya gak nyambung, nah, gitu misalnya. Nah itu, nah, kemudian isinya apa? Bersedekah, apa segala macamnya lah. Ya. Pendek kata, ya Muhammadiyah menganggap itu perkara yang sebenarnya mubah, sehingga isinya itu bukan perkara ibadah, tetapi menjalankan beberapa amaliyah khairiyah, ya, kebaikan di dalam Islam yang momentumnya saat yaitu namanya kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu saja. Nah, karena itulah kita juga punya tradisi milad Muhammadiyah, milad Aisyah, ulang tahun sekolah kita, rumah sakit, semuanya itu dalam rangka untuk mengingatkan kembali perjalanan yang sudah dilalui, mana yang bisa diperbaiki, mana yang perlu dikoreksi, mana yang perlu dievaluasi, kemana menyusun masa depan supaya lebih optimis bagaimana caranya, kita punya pijakan kayak begini, begitulah. Jadi menatap masa lalu, menengok masa lalu dalam rangka menatap masa depan. Nah, itu konteks sifatnya umum, ibadah umum, bukan ibadah. Nah, masing-masing memiliki para ulama yang mumpuni di bidangnya, yang tidak menyetujui adanya maulid Nabi itu banyak, yang menyetujui juga banyak. Karena itu mari kita saling menghormati. Tapi Muhammadiyah memilih untuk membolehkan, mubah, ya. Yang penting 4 tadi diperhatikan dengan baik, yaitu paham ini adalah perkara baru. Yang kedua masalah ijtihad. Yang ketiga supaya mendatangkan maslahat, dan yang keempat jauhi hal-hal yang kira-kira mendatangkan mafsadat, baik itu kemaksiatan maupun kesyirikan. Kalau itu sudah terjaga dengan baik, maka silahkan, mau jalankan, mau tidak jalankan juga dipersilakan. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mungkin ada yang mau ditanyakan, saya persilakan. Nggih. Ya, baik. Jadi yang perlu kita tahu dulu adalah substansi dulu. Substansi mengingat tentang hari lahir itu adalah masyru'. Itu sesuai syariat. Kita ingat kapan kita lahir itu adalah bagian dari tuntunan Rasulullah SAW. Ini hadisnya. Sahih Muslim. Dari sahabat Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW su'ila an shaumil isnin. Nabi pernah ditanya tentang puasa hari Senin itu gimana sih ya Rasulullah? Maksudnya apa kok puasa hari Senin itu? Apa jawaban Nabi? Qol fihi wulidtu. Itu adalah hari lahirku.
wa fihi unzila alayya, dan itu hari pertama kali aku menerima wahyu. Jadi Nabi mengenang kapan lahir dan kapan menerima wahyu. Ekspresinya apa? Berupa puasa. Karena Nabi makomnya puasa. Kalau kita apa? Makan-makan. Tapi yang kita pegang dulu tuh jangan kita antipati ingat hari lahir dan ingat kapan momentum yang bersejarah. Itu Nabi mencontohkan. Fihi wulidtu wa fihi unzila alayya. Dua. Nah, gitu. Jadi kita jangan sampai antipati, jangan sampai alergi dengan masalah hari lahir maupun hari momentum bersejarah kita itu. Makanya kemudian ada ulang tahun perak, emas, itu masyru' sesuai syariat. Nabi mencontohkan, hanya yang beda nanti bab kedua yaitu terus apa ekspresi ingatnya itu dalam bentuk apa. Kalau Nabi dengan cara apa? Puasa. Kalau kita dengan cara makan-makan. Lah sekarang kalau jenengan ngundang teman-teman, ayo apa? Saya ulang tahun saya apa? Ayo poso. Waduh, garingan ya poso. Kan gitu kan. Ya kan gitu. Nah, sementara makan-makan itu kan sedekah, menggembirakan, kita gembira, teman gembira. Nah, gitu. Nah, sekarang kira-kira ekspresi terbaik kalau ingat hari lahir itu apa? Senang apa susah? Secara umum kan senang. Kan gitu kan, senang. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ini itu oleh Allah Subhanahu wa taala digambarkan ketika lahir putranya Ismail, maka Allah masukkan rasa gembira kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Fabasyarnahu bigulamin halim, maka kami berikan berita gembira kepada Ibrahim tentang dia akan punya anak yang demikian santunnya, bigulamin halim, itu Nabi Ismail, begitu penyabar, penyantun gitu. Jadi ini poin penting dulu. Kalau mengenai ekspresinya, yaitu silakan dibicarakan. Tapi mengenai fihi wulidtu wa fihi unzil alaihi, itu jelas sekali Nabi mengenang masa lalu. Lalu kalau jadi nanti buka tentang manasik umroh dan haji, Nabi itu kadang-kadang ingat ketika di Madinah itu ingat Mekah itu menangis. Ketika masa kecil itu biasa. Jadi jangan kita sampai Muslim ini kayak alergi dengan mengingat momentum-momentum bersejarah. Jangan. Ya. Ngerti ya? Kenapa? Oh, nah kalau itu kan tradisinya nanti masuk tasabuh bil kufar. Kalau itu temanya masuk tasabuh bil kufar. Kalau secara teknis tidak ada yang istimewa, tetapi karena itu menjadi tradisinya non-muslim selama ini, maka alangkah baiknya kalau kita menghindarinya karena menyangkut tasyabuh bil kufar, menyerupai tradisinya non-muslim. Toh juga tidak mempengaruhi khidmatnya ketika kita ingat hari, kan nggak ada signifikansinya. Apa maksudnya, apa bahayanya kalau kita nggak tiap ini, kan nggak ada. Sehingga kalau itu alangkah baiknya kita tinggal. Ya, kita nggak menyebut Kristen, tapi kufar, tasawuf bil kufar, maksudnya non-muslim. Tidak dari ajaran Nabi maksudnya. Ya, ya. Begini, kalau pakai kaidah begini, Pak. Kalau dia tidak berasal dari ritual agama manapun, berarti namanya tradisi. Kreasi lah, bahasa sekarang kreasi. Kalau kreasi ya sifatnya mubah. Tetapi kalau dia disematkan pada
kelompok agama tertentu sehingga menjadi tradisi agama tersebut, maka kita muru'ah namanya. Tidak sampai fix tapi muru'ah, menjaga kehormatan wibawa kita selaku yang punya agama, yang sudah punya tradisi sendiri. Tapi nggak sampai tingkatan fix ini antara hak dan batil, tidak. Itu hanya masalah menyangkut izzah kita sebagai yang punya agama. Gitu. Kalau dia ternyata tradisi. Gitu. Makanya begini Bang, kalau kita mau lebih hikmah, itu pelajari dulu. Jangan kita langsung hukumi, pelajari dulu apa sih tradisi lilin itu. Kalau ada dokumennya, ya kita bahas. Asal muasalnya, dari mana itu, siapa yang mengawalinya, arahnya kemana, filosofinya apa, baru kita bisa menghukumi. Cuma selama ini memang diidentikan begitu. Nah, kalau misalnya ternyata ada revisi sejarah, ya kita revisi juga fatwanya, kan nggak ada masalah. Kan fatwa itu dasarnya kan pertimbangan yang masuk waktu itu. Yang kita pahami ya seperti itu, maka begitulah ulama memberikan fatwanya. Kalau ternyata tidak, ya otomatis berubah. Gitu. Jadi kita hukum itu terikat waktu, tempat, dan pertimbangan. Waktu, tempat, konsideran. Dia nggak permanen, Pak. Namanya fatwa itu tidak permanen. Dia sangat bergantung dengan kapan, di mana, dan poin-poin pertimbangannya sehingga menjadi haram, makruh, mubah itu apa, itu mesti ada. Nah, kalau misalnya ada 5 poin, ternyata sekarang ada tinggal 2 poin, ya otomatis akan berubah hukumnya. Itulah hukum begitu. Nggih, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Iya. Hmm. Kendala menjadi dilema ya. Ya. Sehingga masuk kepada tradisi kita. Nah, terkait dengan ekspresinya bagaimana, banyak terlalu bias ya, seperti menipilin yang katanya, konon katanya ada benang merah itu majusi, yaitu penghormatan yang berlebihan, menyembah api. Nah, ini yang khawatir nanti terkena dengan ayat menyerupai golongan itu. Gimana? Ya, nah ini tadi, jadi sama. Jadi pertama dulu, kita bicara sejarah dulu. Ini ada 2 versi. Versi itu dimulai dinasti Fatimiyah di Mesir. Versi satunya itu adalah dimunculkan oleh Malik bin Jafar Usaid bin Zainuddin. Ini adalah sunnah. Jadi 2, Pak. Kita jangan giring-giring opini begitu. Jadi sejarah itu dalam bab ini ada 2 versi. Ada yang mengatakan bahwa Nabi itu Dikuasai oleh dinasti Syiah Fatimiyah di Mesir. Ada yang menyatakan ini Malik Mudzafarsa Ahlussunnah. Dua-duanya itu ada akar sejarahnya. Imam As-Suyuti memilih yang kedua ini. Jadi ada 2 versi itu. Sejarah kan biasa. Kayak sekarang G30 SPKI ini versi apa? Versi yang mana dulu? Super Semar versi yang mana dulu? Nah gitu. Masyumi itu versi mana dulu? Membubarkan diri. Nah, kan itu kan tidak pernah bisa dipertemukan. Ya, 7 kata dicoret. Ini ceritanya bagaimana? Nggak pernah ada kesepakatan sejarah. Nah,
tentu saja mereka ya maksudnya yang membolehkan itu ya kita yang meyakini bagaimana kesatuan akidah Syiah ya tidak akan mengambil sejarah bahwa Maulid Nabi itu akarnya dinasti Fatimiyah. Ya mesti begitulah. Itu pilihan. Mana ada sejarah yang tidak ganda? Karena ada pepatah sejarah milik penguasa. Siapa yang nulis? Ya yang berkuasa. Itu kan sudah rahasia umum. Yang kita sebut perang salib. Menurut siapa? Nah gitu. Nanti kalau perang karang saya sebutkan tadi, kalau menurut versi Eropa mungkin beda lagi. Yang gitu. Irlandia menurut kita gimana? Itu bangsa yang netral. Karena mendukung perjuangan Palestina. Ternyata apa? Karena dulu pernah dibantu oleh Daulah Utsmaniyah ketika gagal panen nasional kentang sehingga kelaparan. Satu-satunya negara yang membantu hanyalah Khilafah Utsmaniyah. Inggris malah enggan membantu. Akhirnya malah sekarang setianya dengan Turki, Irlandia itu. Ini dibenci sama bangsa-bangsa Eropa yang lainnya, Irlandia itu. Tetapi menjadi terhormat di mata kaum muslimin. Karena apa? Setia dengan sejarah. Tidak pernah lupa dengan sejarah. Bahkan benderanya pun mirip dengan bendera Islam. Untuk mengenang jasa kaum muslimin untuk menyelamatkan nyawanya jutaan rakyat Irlandia. Ya begitu. Nah kita pilih yang mana ya? Tentu kalau bicara mengenai Maulid Nabi ya karena kita menyelenggarakan boleh, mesti kita milih yang Imam As-Suyuti. Ya begitulah. Sah, halal maksudnya itu bukan ya mestilah. Memang begitu, memang kenapa? Itu satu. Yang kedua, maka mari kita dalami. Saya terus terang belum mendalami tiup lilin itu. Kalau niup lilin itu kan api dipadamkan. Maksud dewa api malah dipadamkan, ya kayaknya sih enggak lah gitu. Kalau itu yang ke Majusi harusnya malah dibesarkan. Jangan sampai dimatikan. Mau mati, tambah lagi. Kan gitu kira-kira kalau logikanya dewa api kan jangan sampai dibunuh kan gitu. Ini baru ya logika saya begitu gitu. Tapi yang saya yakini memang itu bukan dari Rasulullah. Sahabat juga enggak. Maksudnya bukan sejak zaman Nabi enggak ada tiup lilin, enggak ada. Maksudnya berarti dari luar. Tetapi tentu saja sama Muhammad itu juga punya pendapat tidak selalu yang dari luar Islam itu pasti ditolak. Itu juga kaidah. Enggak otomatis. Jangan dianggap paham Muhammadiyah itu pokoknya enggak dari Islam mesti akan ditolak. Enggak. Ya kalau emang bagus ya diterima. Enggak ada masalah. Bentuk pakaian misalnya. Pakaian jas. Yang jas kan setahu saya kan bukan dari Rasulullah, ya, bukan dari sahabat. Kan kayak gamis. Itu kan bagus. Diterima, enggak ada masalah. Bagus diterima enggak ada masalah. Nah sekarang gini, ini kayaknya perlu tema sendiri. Saya punya kajiannya itu tentang makna hadis man tasyabbah biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum maka termasuk golongan mereka. Itu bukan ayat tapi hadis. Man tasyabbah biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, enggak disebutkan agamanya, kaum apapun. Saya menyerupai satu kaum, ya dia jadi diidentikan menjadi seperti mereka. Bahwa minhum, maka dia termasuk golongan mereka. Jenengan nggak pernah pakai kostum sepak bola, tiba-tiba ikut kostumnya MU, nah, maka jenengan dianggap ngeblok ke MU gitu. Saatnya Newcastle United, NU, berarti ke yang gitu. Itu sebenarnya kaidah umum saja aslinya. Tinggal sekarang nanti dipertajam batasannya itu apa. Batasannya menyerupai yang terlarang, yang mana menyerupai yang ya mau nggak mau ya menyerupai yang kita pakai gadget, kau menyerupai semua. Pakai HP menyerupai semua. Masih kita mau HP bikin HP sendiri bisa. Laptop ini kan tren global menyerupai semuanya serupa semuanya. Bahkan bukan serupa sama lagi.
mereknya sama, bukan mirip, bukan. Ini betul-betul yang dipakai oleh mereka yang kita pakai juga. Internet sama persis, pakai data sama persis. Ya, kita pakai YouTube-nya sama persis. Betul-betul bukan menyerupai, persis sama, bahkan menyerupai. Kita pernah nggak mengatakan itu sesat atau haram? Kan tidak. Berarti mesti apa? Ada penyerupaan yang boleh, ada penyerupaan yang tidak boleh. Ini ada kaidah-kaidah. Mana yang menyerupai itu boleh, mana yang menyerupai yang tidak boleh. Sama kayak tadi, semua bid'ah itu sesat. Itu adalah terminologi yang kita perlu hati-hati. Maksudnya apa ini? Yang mau jangan tekankan mananya, kulunnya apa bid'ahnya gitu. Kalau kulun itu complicated. Sangat complicated. Semua itu bagaimana kalau semua yang baru itu sesat itu bagaimana? Berarti mesti ada batasnya. Tapi kalau kulu, nah jadi muter-muter kan. Itu kalau nggak pakai ilmu ya nggak bisa. Harus dikaji secara komprehensif. Nggak bisa langsung tabrak nggak. Nanti lagi. Nih. Assalamualaikum. Yang mau itu yang hayam hayam gitu. Ya itu gimana sama apa namanya kematian melarian atau gimana? Yang aku tanyakan maksudnya yang bagaimana ya? Kalau Hawariun kan mesti sama. Kalau Hawariun nahnu ansarullah masih hidup bersama. Bisa. Salam alaihi yawma wulid wa yawma ubas wa yawma yamut wa yawma asahiyya. Maksudnya ditanyakan. Apakah itu memulihkan itunya? Oh, ya. Loh. Iya, jadi gini. Ini sama. Jadi semua kelahiran Nabi itu pasti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Digembirakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kita ditradisikan dalam Islam, namanya apa? Ada akikah. Ya kan? Memberikan nama, mentahnik, ya. Kemudian mengadani untuk sebagian ini khilaf ya, mengadani dan iqamah, ada yang adzan saja, ada yang enggak mau adzan iqamah. Pendek kata mengkondisikan dengan kalimat-kalimat thayyibah itu sebagai bagian apa? Kegembiraan. Jadi bergembira itu bukan cuma boleh. Itu adalah wajarnya seseorang itu kalau ada kelahiran ya dia bergembira. Rezeki dari Allah, harapan ya, harapan kita nanti didoakan oleh anak itu. Kalau kita nggak punya anak, nggak ada yang Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Bagaimana mendoakan? Biar kita punya anak yang Allahumma ighfir li dzunubi wa li walidayya warhamhuma, kan begitu. Itu berikan harapan besar bagi orang tua. Jadi merasakan kegembiraan, kemudian menyambut dengan sukacita, mengenang yang kelahirannya itu semuanya masyru', disyariatkan di dalam Islam. Tapi kalau itu dianggap itu berarti kan mirip dengan yang lainnya. Ya mirip itu kalau emang ternyata disyariatkan ya kita nggak usah risih. Memang agama kita mensyariatkan ya berarti bertepatan, bersesuaian dengan pihak yang lainnya, nggak ada masalah. Berarti kan malah bagus. Ada titik temu, misalnya ada, oh ternyata sama. Walaupun pernah ada guyonnya itu kan, kiai sama pendeta yang zaman dulu naik kereta. Kiai kita ini harus jaga kondusif, oh ya kan semua agama sama. Terus kayaknya, loh, ya nggak sama lah, loh sama, loh nggak sama, ya sama gitu. Kayaknya bilang gini, bener ya menurut sampean semua agama sama? Ya sama. Ya kalau gitu sampean masuk Islam aja. Ya nggak mau, lo katanya sama.
Ya berarti ya nggak sama. Maksudnya itu ya ada kesamaan, ya kalau sama ya enggak lah. Beberapa ada kesamaan itu iya. Tapi kalau semua agama sama ya jelas nggak sama. Semuanya sama itu berarti apa? Ngapusi. Ngapusi. Karena kalau semuanya sama berarti ya sudah masih Islam kabeh ae. Mungkin itu. Nggih. Cekap? Ya baik, saya kira demikian. Mohon maaf bila ada yang kurang-kurang keliru. Karena kajian ini sifatnya terbuka, saya juga membuka diri, misalnya ada koreksi setelah ini silahkan ya. Kita ingin semuanya belajar, semuanya supaya semakin menuju kepada yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Kita akhiri dengan doa kafaraah majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.